paradigma lalu lintas tidak semata-mata masalah pragmatis, tetapi kita harus melihat bagaimana cara memandang atau pendekatan dari lalu lintas. Yang pertama, secara filosofis, ini dapat dikatakan bahwa lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, sebagai refleksi budaya bangsa, sebagai cermin tingkat modernitas. Dan kita juga perlu melihat bahwa lalu lintas ini bagian dari geopolitik dan geostrategi. Maka kita melihat Indonesia negara kepulauan, negara yang majemuk, negara yang kaya, negara yang indah. Maka kita juga memikirkan secara geopolitik, geostrategis untuk tetap berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan berdaya saing satu pada satu. Kemudian kita juga melihat pendekatan dari globalisasi. Di era globalisasi ini perubahan sosial begitu cepat, maka pola penanganan lalu lintas ini tidak lagi parsial, konvensional, apalagi manual. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana pengaruh luar, pengaruh dalam, dan lain sebagainya untuk mampu membangun lalu lintas sebagai urat nadi yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan kita melihat lalu lintas secara sosiologis, bagaimana kemanfaatan atau kegunaan, bahwa secara sosiologis lalu lintas ini merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Bagaimana masyarakat secara sosial ini selalu bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan kita sekarang juga bisa melihat pendekatan dari pelayanan kepada publik. Pelayanan kepada publik di bidang lalu lintas adalah mencakup pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Dan pendekatan yuridis, bahwa lalu lintas ini dibangun untuk simbol peradaban. Jadi lalu lintas ini menjadi ikon peradaban. Maka pembangunan lalu lintas atau penegakannya adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, berkaitan dengan hal-hal yang kontraproduktif secara beradab. Yang kedua adalah bagaimana untuk mencegah agar jangan terjadi kemacetan, kecelakaan, atau masalah-masalah lalu lintasnya, atau masalah-masalah yang kontraproduktif juga. Dan ada pendekatan ini juga berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman kepada korban dan mencari keadilan. Dan kemudian kita juga memikirkan bahwa lalu lintas ini di dalam penegakan hukumnya juga untuk membangun budaya tertib. Kemudian juga untuk adanya kepastian, dan kita mendukung pada proses pembangunan supremasi hukum, serta ini bagian dari edukasi. Dan pendekatan secara operasional, jadi pengoperasionalan lalu lintas ini harus dikelola secara profesional, modern, cerdas, bermoral, dan semua ini berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengoperasionalan ini baik yang sifatnya rutin, khusus maupun kontingensi. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan secara perubahan atau modernisasi. Kita di era digital, maka pembangunan atau pengelolaan lalu lintas di era digital adalah berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang artinya dibangun back office, application, dan network yang berbasis kepada artificial intelligence, Internet of Things, agar terbangunnya dari proses-proses untuk membangun suatu tata nilai yang berupa algoritma road safety atau algoritma yang dapat dilihat secara infografis, info statistik, info virtual yang on time, real time, anytime, yang merupakan prediksi, antisipasi, dan solusi. Maka lalu lintas ini sangat kompleks, harus dipikirkan secara holistik atau sistemis, sehingga keberadaannya memang bisa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun budaya tertib, memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang mempunyai standar kecepatan, keakurasian, akuntabilitas, dan juga transparansi, serta informatif dan mudah diakses.